Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, masih semangat ya. Oke. Sebelumnya materinya kita tentang apa? Materi sebelumnya tentang kedatangan. Nah, kemarin kita membahas tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kita sekarang ke materi submateri selanjutnya, yaitu apa? Nah, kondisi masyarakat. Ini adalah materi yang akan kita gunakan, yaitu kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan, seperti itu. Ya, kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Indonesia ketika dijajah. Tes untuk yang Zoom kedengaran ya? Oke. Nah, jadi kita akan mengetahui ketika Indonesia itu dijajah, kondisi masyarakatnya seperti apa? Yang terutama itu sistem pemerintahannya. Ya benar, sistem pemerintahnya kerajaan. Nah, kerajaan itu membuat sistemnya seperti apa? Sistemnya bagaimana gitu. Apalagi ketika kerajaan-kerajaan itu berhasil dikalahkan. Terus Belanda itu menggunakan sistem pemerintahan seperti apa? Nah, itu yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Terus seperti biasa, Bapak membuat persepsi terlebih dahulu biar Bapak berikan suatu pertanyaan-pertanyaan kecil yang kalian bisa fokus, kemudian ke depan selanjutnya kalian bisa terhubung dengan materi pada pagi hari ini. Untuk persepsinya, nah ini bagaimana sistem pemerintahan Indonesia ketika dijajah Belanda. Berarti pas dijajah berarti kerajaan-kerajaan hampir semua dikalahkan sama Belanda, hampir, karena ada beberapa kerajaan yang masih bertahan dari penjajahan Belanda. Nah, yang pertama itu ada gambar ini. Ini apa nih? Nah, jadi sistem yang digunakan Belanda yang pertama adalah sistem monopoli. Kemudian ada gambar ini. Gambar apa ini? Nah, apa? Di buku ada kok. Nah, sistem kerja paksa. Berarti selain monopoli ada juga sistem kerja paksa. Terus ada ini. Sistem sewa tanah ini, jadi ini tanah ini disewa. Indonesia harus sewa, padahal milik Indonesia, tapi kan nyewa Belanda. Terus yang terakhir ini apa? Sistem tanah paksa. Nah, keempat sistem ini ternyata kira-kira Indonesia mau tidak lama-lama ini? Setuju tidak? Akhirnya terjadinya ini. Kedua perang, kedua perlawanan, karena dia nggak terima dengan sistem yang ditawarkan Belanda ini. Ketika Belanda menjadi Indonesia, akhirnya terjadilah perang. Akhirnya perang. Nah, ini adalah gambaran secara umum materi pada pagi hari ini. Terus selanjutnya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah yang pertama itu mempelajari pengaruh monopoli dalam perdagangan. Sistem monopoli ini pengaruh ya apa? Kok Indonesia kira terima gitu. Terus yang kedua kita akan menguraikan atau menjabarkan pengaruh kebijakan kerja paksa. Kerja paksa kui pengaruh apa wae. Kita akan uraikan, kita akan kita jelaskan secara panjang dan lebar karena ini sangat sangat sensitif sampai sekarang ini. Jangan sampai ada pekerja-pekerja Indonesia ketika bekerja di
negara asing sama perusahaan asing itu jangan sampai ada kerja paksa. Terus yang ketiga itu adalah menganalisis pengaruh sistem sewa tanah. Kenapa sewa tanah itu tidak diterima oleh masyarakat Indonesia? Kita analisis nanti penyebabnya apa saja. Terus yang keempat itu adalah memperjelas pengaruh sistem tanam paksa. Tanam paksa, kenapa nggak gagal diterapkan di Indonesia? Kenapa Belanda itu gagal? Akhirnya mendapatkan perlawanan oleh Indonesia. Nah, kita akan perjelas lagi gitu. Nah, ini ada 4 tujuan pembelajaran. Selanjutnya, ada 4 saja. Kita ke peta konsep. Peta konsep itu seperti struktural dalam kayak ketua kelas. Nah, yang pertama ini kondisi masyarakat Indonesia masa penjajahan. Kemudian ada pengaruh monopoli dalam perdagangan, terus pengaruh kebijakan kerja paksa, kemudian pengaruh sistem sewa tanah, kemudian pengaruh sistem tanah paksa, dan yang terakhir adalah perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Kemarin sudah jelaskan bahwa imperialisme itu adalah kemajuan ekonomi. Jadi ternyata Belanda itu menjajah Indonesia untuk memajukan ekonominya Belanda, dan kita melawan ekonominya Belanda maju tapi Indonesia maju. Akhirnya ada banyak sekali perlawanan. Selanjutnya kita ke yang pertama dulu, yaitu pengaruh monopoli dalam perdagangan. Seperti itu. Nah, ini adalah ada gambar monopoli. Nah, ini gambar monopoli. Yang pertama ini adalah monopoli. Coba kalian cari di buku kalian, pengertian monopoli adalah atau perdagangan monopoli adalah secara pengertian, monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Kemarin sudah saya jelaskan. Contohnya ini ada Mas Fahri. Ini siapa ini? Namanya siapa? Fahrudin. Oke, contohnya Fahri. Fahri ini duwe padi, duwe ladang padi, iki duwe ladang jagung. Nah, ketika mereka berdua panen, itu harus dijual ke Belanda. Nggak boleh dijual yang lainnya, hanya dijual sama satu perusahaan, yaitu VOC. Nah, yang lainnya kalau mau mau beli padi atau mau beli jagung, belinya nggak boleh ke Mas Fahri atau Mas Fahri, nggak boleh, dilarang. Belinya harus ke VOC. Nah, monopoli itu seperti itu. Jadi VOC itu menjadi tempat sentral jual dan beli. Nah, monopoli itu seperti itu. Dan itu tidak lama kelamaan tidak diterima oleh masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, nah ini ada gambar ini. Maksudnya adalah monopoli adalah salah satu bentuk perdagangan yang dapat merugikan orang lain. Nah, contohnya ini ya. Kayaknya Fahri sama Fahrudin yang punya ladang padi sama jagung akhirnya rugi. Karena apa? Hanya bisa dijual kepada VOC, rasa ditoliane, rugi. Sing pembeli ya rugi. Isaya dituku ning VOC, ora iso tuku nang ngene Fahri harus Fahrudin. Ora itu tuku nang ngene Pak Tani, Pak Kebun ta oleh tuku nang VOC. Yang mangga nanti akan dibunuh langsung ditembak di tempat gitu. Nah, ini kan sangat merugikan orang lain gitu. Dan VOC ketika mengambil atau membeli tanaman padinya Fahri, tanaman jagungnya Fahrudin, itu harganya sangat murah. Nah, ketika yang lain mau beli ke VOC itu harganya melambung tinggi. Itulah yang membuat masyarakat Indonesia tidak betah dan VOC ingin dibubarkan gitu. Dan ternyata VOC bertahan cukup lama. Terus, nah, ini ada gambar ini. Nah, maksudnya adalah tadi sudah saya jelaskan. Bagi pelaku perusahaan atau VOC, monopoli sangat menguntungkan, jelas menguntungkan. Karena dia nggak punya produk, dia hanya menyediakan tempat. Tempat apa? Tempat penjualan dan pembelian. Akhirnya VOC kaya raya. Walaupun orang di jagung, janjinya orang di jagung, orang di padi, tapi dia kaya raya. Karena dia apa? Dia membeli jagung dan padi murah, kemudian menjualnya dengan harga yang mahal. Dan itu menjadi kebijakannya raja. Jadi dulu ada kong kali kong dengan raja gitu.
Ketika VOC kuat, rajanya digulingkan seperti itu. Terus selanjutnya, ini ada ini. Nah, kenapa VOC itu bisa berdiri, bisa kuat? Itu sistemnya apa ya? Alasannya ada dia punya strategi ini. Namanya apa ini? Nah, adu domba. Jadi dia menerapkan adu domba. Adu dombanya piye, Pak? Contohnya ini ada Raja Fahri, ini ada Raja Fahruddin, ada dua kerajaan. Awalnya mereka bersatu awalnya. Satu perekonomiannya bersatu. Ketika datang Belanda kuwi nggawe masalah, maksudnya nggawe mancing masalah dari salah satu kerajaan, nggawe fitnah. Akhirnya apa? Salah satu kerajaan ini terfitnah gitu dengan adanya isu dari Belanda. Ketika terfitnah akhirnya apa? Dua kerajaan Fahri sama Fahruddin ini berselisih. Ketika berselisih datanglah Belanda memihak salah satu. Contohnya memihak Fahruddin. Belanda memihak Fahruddin apa? Dijak. YN apa kerajaan Fahri diserang bareng-bareng gitu. Akhirnya apa? Setuju. Itu boleh sama Belanda maju, diseranglah kerajaannya Fahri. Akhirnya apa? Kerajaannya Fahri pun kalah. Karena apa? Lawannya akeh. Ketika Fahruddin ini menang, ketika menang karena berperang akhirnya apa? Kesel kelelahan. Nah, ketika kelelahan Belanda itu menyerang Fahruddin Genti seperti itu. Akhirnya apa? Jadi maksudnya Belanda itu ketika ada dua kerajaan itu apa? Digawe apa? Ataupun ada satu kerajaan itu dibuat pisah dulu, dibuat dua kelompok. Jadi penak. Ada dua kelompok, engkau memihak salah satu diserang. Ketika berhasil digulingkan, nah ini kesalahan diserang Genti, ditusuk dari belakang gitu. Akhirnya apa? Belanda menguasai, akhirnya VOC merajalela seperti itu. Jadi sistemnya adalah karena apa? Belanda memaksa kerajaan-kerajaan untuk menandatangani kontrak. Kemudian apa? Dipaksa menandatangani kontrak. Jadi kerajaan itu di bawahnya VOC akhirnya. Dan ini sistem pemaksaan ini disebut juga dengan divide impera gitu. Jadi kerajaan harus memonopoli, daripada rakyatnya dibunuh harus memaksa seperti ini, harus menyetujui monopoli. Terus selanjutnya, nah ini gambar apa ini? Berarti ini naik atau turun? Nah, lambat laun VOC itu menurun. Nah, dan tepatnya pada tanggal 13 Desember 1799 VOC itu dibubarkan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa VOC didirikan pada tahun berapa? Nah, 1602. Berarti VOC bertahan berapa tahun ini? Berapa tahun? 190. Betul berapa? 197. 602 tambah 100 ya. Terus selanjutnya akibatnya apa? Ini apa nih? Korupsi. Penyebab VOC dibubarkan itu karena korupsi. Jadi penyebab VOC dibubarkan itu bukan karena kalah perang, tapi karena dari internal mereka. Secara eksternal mereka tidak dapat dikalahkan. Nanti terbukti, nanti kita akan jelaskan kenapa VOC ketika dia perang dia selalu menang, tidak pernah kalah. Tapi kenapa bisa bubar? Ternyata dari faktor internalnya, dari dalamnya. Adanya korupsi dan manajemen yang kurang baik. Manajemen yang kurang baik seperti apa? Contohnya seperti ini. Pertama, yang mendirikan itu adalah mbahnya, kakek-kakeknya. Akhirnya ketika kakeknya meninggal, yang meneruskan siapa? Anaknya. Anaknya berjalan dengan baik. Kemudian apa? Anak-anaknya ini meninggal, diturunkan kepada cucunya. Nah, sampai di keturunan cucu ini terjadilah manajemen yang kurang baik. Apa? Perang saudara, rebutan jabatan. Sing jadi direktur aku, sing jadi bos aku. Akhirnya apa? Rebutan. Akhirnya manajemen yang kurang baik dan juga adanya korupsi-korupsi karena nggak
nggak jadi bos, nggak jadi pimpinan, akhirnya dikorupsi. Dan akhirnya ini ada suatu kejadian yang luar biasa bagi rakyat Indonesia, kok tiba-tiba VOC bubar begitu. Dan ini menjadi titik lemahnya Belanda, akhirnya lambat Belanda itu kekuatannya melemah. Dan puncaknya pada tahun 1942, 50 tahun sekitar 40 tahun kemudian Belanda kalah dengan Jepang ketika mendapatkan musuh dari Jepang. Oke. Nah, ini adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Indonesia nggak terima karena masa penjual dan pembeli dari satu tempat, nggak terima seperti itu. Terus selanjutnya kita ke pengaruh kebijakan kerja paksa. Nah, ini adalah gambaran orang yang kerja paksa. Nah, ini adalah di buku paket kalian sudah ada. Coba kalian cari pengertian kerja paksa itu apa? Kerja paksa adalah cara ketemu. Kebijakan kerja paksa adalah ada harusnya. Recording in progress. Apa? Kerja paksa adalah kerja yang dipaksa. Nggak ketemu. Coba kalian cari yang ada tulisannya ini. Ada nggak? Nah, itu. Ini glosario. Itu bisa di PPT juga nggak apa-apa. Sama saja maknanya. Kerja paksa atau kerja rodi adalah sebuah kebijakan perburuan yang diterapkan pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda di Nusantara. Jadi dari budak, boleh Indonesia sampai sekarang itu tetap menjadi budak ya. Ketika Indonesia ke Belanda, jadi budak. Tapi kalau Belanda ke Indonesia, jadi ini tenaga ahli gitu. Nah terus, dengan adanya kerja rodi atau kerja paksa, itu akhirnya apa? Rakyat Indonesia itu seperti ini. Apa ini? Gambarannya apa ini? Hah? Miskin, apa namanya? Ini gambar ini menginterpretasikan apa nih, menginterpretasikan apa? Miskin, terus? Nah, melakukan pekerjaan karena dipaksa juga membuat seorang menderita. Bahwa yang kerja dipaksa, mesti orang senang. Akhirnya menderita, miskin, seperti itu. Terus, kerja paksa yang dia lakukan adalah seperti ini ya. Ini gaya apa ini? Nah, rel keretanya, jalurnya dulu. Jalurnya jadi baru keretanya. Terus, dengan adanya kerja paksa, akhirnya ini naik atau turun? Nah, ini ada gambar apa ini? Nah, ekonominya naik berarti. Dan meningkatkan apa nih? Profit itu bahasa Indonesia apa? Keuntungan. Jadi dengan adanya kerja paksa, pemerintah Belanda itu tujuannya adalah menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya di Indonesia. Keuntungan secara ekonomi tentunya. Terus selanjutnya masih dipengaruhi kebijakan kerja paksa. Nah, contohnya ini. Tadi kan membuat kereta. Ternyata apa? Kereta yang dibuat itu adalah dari sini. Ini mana ini? Di peta ada itu di kota, di buku. Anyar. Kalau satunya ini Panarukan. Jadi pada zaman Hindia Belanda, ini ya. Jalur dari Cilegon ini adalah jalur Anyar sampai Panarukan, merupakan transportasi utama masyarakat di Pulau Jawa. Jalur kereta ini dari sini, dari ujung sini sampai ini, dari Banten sampai Jawa Timur, itu dibangun pada masa kolonial Belanda dan sampai sekarang bertahan. Selalu dipugar, selalu dirawat, sehingga itu menjadi peninggalan Belanda. Jadi sing gawe wong Indonesia, bos-bosnya wong Belanda. Terus selanjutnya,
Jalur Anyar Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels. Kalian sudah tahu belum Gubernur Jenderal Daendels ini? Sudah tahu belum rupawannya? Tahu seperti apa? Orang Belanda ya, nah, Daendels itu orangnya kayak gini loh. Nah, ini Daendels. Itu dulu menjadi gubernur Jawa. Gubernurnya. Nah, Gubernur Jenderal sini memerintah sekitar 3 tahun, melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, dan perbaikan pemerintah dan perbaikan ekonomi. Jadi ini adalah atas perintah Jenderal. Nah, terus, puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut. Jadi sing gawe dalan iki puluhan ribu orang. Semua orang fokus gawe dalan kereta maksudnya. Dinggo ngangkut rempah-rempah songkos Jawa Timur tekan di markasnya Jakarta seperti itu. Jadi yang pertama itu gawe mobilitas dulu. Terus masih di pengaruh kebijakan kerja paksa. Rame-rame ya gawe kereta. Ini puluhan ribu. Nah, puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalur Anyar Panarukan, membangun dengan Jawa Timur. Nah, akhirnya, akan tetapi, ini gambar apa ini? Makanan ini gambar apa? Nah, akan tetapi ketika mereka bekerja, mereka tak tambahin. Berarti artinya apa? Ketika mereka bekerja dikasih apa? Dan tidak dikasih makanan yang layak dan juga tidak dikasih gaji. Akhirnya, kalau seperti ini ada dampaknya enggak ketika seperti ini? Ada. Kira-kira dampaknya apa? Mati. Itu yang terburuk. Selain itu, akhirnya seperti ini. Ini gambarnya. Berarti apa ini? Kelaparan. Ya. Akibatnya ribuan penduduk meninggal baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Jadi kelaparan, penyakit yang terburuk dan meninggal dunia. Kasusnya bagaimana, Pak? Nah, contohnya ini. Nah, terus maaf belum. Nah, ini ada gambar apa ini? Pertambangan. Nah, ini ada gambar pertambangan. Nah, selain membangun kereta, ketika dipaksa untuk menggawe jalan kereta, ternyata jika kerja paksa di pertambangan ini. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang maupun perkebunan. Jadi selain kon gawe dalam kereta, kuwi kon yang pertambangan, tambang batu bara biasanya, tinggo apa? Tinggo bahan bakar dan juga perkebunan. Contohnya rempah-rempah itu jelas. Kon nandur panen seperti itu. Hah? Lah, raisa orang di senjata, orang di power. Orang di power. Kaya kowe kamane ditegur guru no kan kok kowe ra ngeyel. Jane ngeyel kan ya iso ta ngeyel. Lah ya ini ngeyel malah saya kena sanksi. Nah, makanya jadi segitu kalau ngeyel dia ditembak mati. Ya pilihannya kuwi. Pilih kerja paksa atau mati. Makanya nggak ada power. Maju mundur salah. Nah, kerja paksa ini banyak ditemukan di berbagai tempat hampir seluruh Nusantara. Semuanya adalah kerja paksa. Kecuali di satu wilayah, yaitu di paling ujung barat Indonesia. Aceh itu paling bertahan dari walaupun diserang Belanda pertahanannya sangat kuat gitu. Walaupun perang terus. Aceh itu satu-satunya wilayah Nusantara yang sangat sedikit. Kalaupun berhasil dijajah, Aceh itu bisa mengembalikan. Oke, perang karo Belanda hari ini kalah. Setahun kemudian dibalas menang gitu. Seperti kalau Jawa, Kalimantan dan wilayah lainnya
itu begitu kalah kalah terus. Nanti ngenteni Jepang ngalah kayak gitu. Tapi kalau Aceh melawan terus, ngoyal terus, ratrimo. Kalah besok dendam, kalah itu dendam seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Sangat apa ya? Sangat tidak disenangi. Sampai sekarang juga begitu. Kalau sekarang itu di zaman sekarang itu adanya perusahaan-perusahaan Cina. Kalau kalian lihat orang-orang Indonesia yang bekerja di perusahaan Cina, kebanyakan itu kerja rodi. Ketika ada tawaran kerja, kamu siap lembur enggak? Itu maksudnya apa? Kamu harus siap bekerja lebih tanpa bayaran atau tidak gitu. Artinya seperti itu. Cuma bahasanya halus gitu. Terus nah kita ke pengaruh sistem sewa tanah. Sewa tanah itu seperti ini. Gak peta, kita tanahku, tanahmu, tanahku. Dan janda itu tanahmu. Tapi kan bayar. Sewa tanah. Nah ini ada sebuah gambar. Ini sama juga di buku kalian. Di halaman berapa itu? Nah itu gambar apa itu? Nah gambar Kebun Raya Bogor. Maksudnya adalah Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman yang dibangun pada abad abad pirahi. Abad 19 X ke 10 X itu adalah 9 jadi 19 oleh pengaruh kekuasaan Inggris yang Indonesia di bawah Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, jadi gitu gubernur besar. Karena tadi Dendels hanya menjabat 3 tahun, akhirnya gagal karena banyak orang meninggal. Kalau banyak orang meninggal terus yang kerja sopo, akhirnya diganti sistem sewa tanah gitu. Dan tidak banyak orang meninggal gitu. Ternyata benar begitu sistem sewa tanah dikembangkan, penduduk Indonesia meningkat kembali. Orang kematian massal gitu. Nah, ini adalah gambaran foto Raffles ya. Kira-kira bagus daripada Dendels semua. Kode wae. Kebijakan Raffles adalah sistem sewa tanah atau Loongen system atau dalam bahasa Belanda itu landelijk stelsel yang memiliki ketentuan. Coba kalian cari di buku ketentuan Raffles itu seperti apa? Yang pertama, petani itu harus menyewa tanah meskipun dia adalah memiliki tanah tersebut. Halaman berapa itu? 213. Yang kedua apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Ini kalau tanahnya bagus, harganya 3 juta per bulan. Harga sewa tergantung kepada kondisi tanahnya. Tanah apa? Contoh seperti ini. Tanah elak yang kok harganya kurang. Terus selanjutnya yang ketiga apa? Nah, gambarnya ini adalah mata uang tunai Belanda pada tahun itu. Rupiah belum ada. Jadi dulu bahasa Indonesia menggunakan mata uangnya ini, mata uang Belanda. Pembayaran sewa harus dilakukan dengan saku. Jadi yang uang Indonesia bayar sewa, itu kudu ngudut tinggi, rata ngudut nih. Terus yang terakhir, nah ini apa yang terakhir? Nah, bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak. Pemanis di belakang karan di tanah berarti bayar pajak gitu. Cendol tanah nyewa. Kira-kira menurutku terima orang, cocok orang? Gak cocok ini. Gak cocok seperti itu. Cuman pilihannya, nah, pilih nompu, mau pilih mati. Nah, pilihan ini kui. Belanda jadi zaman Belanda seperti itu. Karena nggak ada pilihan, ya udah diterima. Terus masih di pengawas sistem sewa. Nah ini adalah gambaran dari janjane tanah iki milik iki akan tetapi apa? Nah, gara-gara Raffles ini semuanya jadi milik raja. Jadi tanah itu maksudnya milik raja walaupun sing di sertifikat kue. Maksudnya kebijakan Raffles itu seperti ini. Terus, nah pelaksanaan akuisisi tanah itu menggunakan teori domain tanah. Tanah yang dimiliki petani pada dasarnya adalah milik raja.
Jadi awalnya raja ini ngatur pemerintah. Tapi dengan Raffles menjabat sebagai gubernur, akhirnya apa? Raja memiliki tanah. Seperti itu. Karena apa? Kalau kalian cek di negara-negara lain sekarang ini yang menerapkan sistem kerajaan, maka pada dasarnya semua wilayah negaranya itu adalah milik raja. Tanah-tanah yang milik raja. Jadi nggak ada rakyat yang memiliki tanah. Contohnya di Pak, contohnya itu Arab Saudi. Arab Saudi dan sistemnya kerajaan. Akhirnya apa? Semua tanah Saudi itu miliknya raja. Gitu. Yang lainnya apa? Nyewa. Harus bayar sewa, gitu. Sewa kepada raja seperti itu. Dan orang yang bisa membeli tanah dari raja itu orang yang kaya, gitu. Karena sangat mahal sekali. Gitu. Terus sistem tanah menggambarkan seakan-akan rakyat tidak memiliki tanah, padahal tanah tersebut memiliki milik rakyat gitu. Dan makanya ini tidak disepakati rakyat. Iki tanahku, kon bayar sewa neng rojo, ini masuk akal ora? Enggak masuk akal. Contohnya, gue di buku-buku buat tuku, terus bisa kon bayar pajak buku. Mesti oke sing protes. Jadi buku-buku milik gua. Seperti itu. Terus, nah dari ini ya, dari pembahasan ini, dari pembahasan pengaruh sistem sewa tanah, kita bisa mengartikan bahwa sistem sewa tanah itu adalah sebuah sistem yang diterapkan oleh Gubernur Raffles, di mana rakyat atau para petani di Nusantara atau maksudnya Indonesia itu mewajibkan membayar pajak pada pemerintah yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Alasannya ngono, sistem sewa. Jadi ini Raffles, ketika dia berhasil menggantikan Dendels, itu ngomong kayak pengumuman. Sekarang kerja paksa dihentikan, diganti sistem sewa. Maksudnya semua tanahnya adalah miliknya raja, walaupun pada dasarnya adalah milik kalian. Dan kalian harus mewajibkan sewa tanah. Ini kerja paksa dihapuskan gitu. Terus, dengan adanya kebijakan ini, rakyat kira-kira lama kelamaan kuat atau tidak? Rakyat itu nggak kuat, karena ada dikit kekuatan, gitu. Kurang kuat. Pelaksanaan sistem sewa tanah dianggap memiliki banyak kelemahan. Coba cari di buku kalian. Kelemahan sistem sewa yang pertama itu adalah yang pertama adalah sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. Contohnya ini, Fahrudin duwe tanah 5 hektar, Fahrin duwe tanah 10 hektar, terus nyewane piro? Ra iso. Belakangnya duwe tanah 1 hektar, belakangnya mana duwe tanah 3 hektar. Nah, apa penentuannya ngerti piye cara menentukan bayar sewanya piye ora jelas perhitungannya piye. Nah itu menjadi kelemahan dari kebijakannya Raffles seperti ini. Terus kelemahan yang kedua, sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan petani. Tadi dijelaskan bahwa tingkat kesuburan yang subur dengan yang tidak subur nanti adalah bayar sewanya beda. Nah tolak ukur tanah yang subur atau tidak subur ini piye? Coba kalian bisa membedakan tidak tanah yang subur dengan tanah yang tidak subur. Tanah yang subur dengan tanah yang agak subur, gimana perbedaannya? Tanah yang agak subur dengan tanah yang kurang subur seperti apa? Susah membedakannya. Kita tolak ukur piye? Caranya beda piye? Gak ngerti. Ini menjadi kelemahan gitu. Dan menjadikan apa? Rakyat itu protes, loh kok tanahku dianggap subur, kok tanahku dianggap tidak subur. Nah, akhirnya terjadi kecemburuan sosial, loh kayak si ada nih tanamannya tukul terus dianggap tidak subur, nah gitu, protes. Terus kelemahan yang ketiga apa? Nah keterbatasan jumlah pegawai, gara-gara sebelum sistem sewa tanah itu kan sistem kerja paksa, banyak yang meninggal dunia, akhirnya apa? Pegawainya kurang. Tapi ya,
ngenteni anake umur 20 sik lagi ya kesuwen. Akhirnya apa? Wah, pegawainya sithik terus piye meneh. Terus yang terakhir, nah, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Berarti pada masa itu masyarakat desa mengenal sistem apa? Nah, barter. Kowe ndek beras dia mas barter gitu. Indonesia ini ora ngerti loh. Malah bingung. Masa aku beras dijadi kertas, malah bingung deh. Kertas fungsinya gue apa? Bingung gitu. Kayak kertas gitu. Makanya mereka itu barang dengan barang seperti itu. Mereka belum kenal uang kayak apa. Uang ke suatu kayak ngono kok hebat men gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah pengaruh sistem sewa tanah. Ujung-ujungnya sistem sewa tanah ini tidak diterima oleh masyarakat secara lambat laun. Lama kelamaan tidak terima. Terus kita beralih ke kondisi masyarakat Indonesia pada masa tanam paksa. Kalau tadi sewa tanah, ini tanam paksa. Tanam paksa itu seperti ini gambarannya. Mereka dipaksa untuk menanam, dipaksa. Biasanya nanamnya dipaksa, saat itu saya dipaksa. Ini ada 3 gambar. Nah, kira ini gambar apa ini? Yang ini dulu. Ini. Kopi ini. Nah, kakao. Kakao ini diolah dari ini apa? Nah, coklat gitu. Oke. Teh, kopi dan kopi merupakan tanaman ekspor utama Belanda di Indonesia pada masa penjajah. Jadi pas Indonesia dijajah Belanda, Belanda ini melakukan kegiatan ekspor. Ekspornya kalau siapa Pak yang ekspornya? Ekspornya itu kayak tanggul itu ya, kalau Inggris, Portugis, karo Prancis gitu, sama-sama negara yang menjajah. Oh, Malaysia bekas jajahnya Inggris, ya udah. Waktu Inggris menjajah Malaysia, Belanda kembali yang Malaysia, ditukar Inggris gitu. Iki segitu iki seperti itu. Terus, nah, peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan kekayaan negara. Apalagi ketika awal abad, nah, ini abad berapa ini? 20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian besar. Jadi, ketika Belanda menjajah Indonesia, dalam waktu yang sama di negara sendiri terjadi perang. Nah, perangnya seperti ini. Perangnya lawan siapa? Ya, negara tetangganya bisa Prancis, Luxembourg, Swiss, nah terus Swedia, negara-negara terdekatnya nyerang, Polandia nyerang, terus Denmark nyerang Belanda. Akhirnya Belanda ini kekurangan mengalami kerugian yang sangat besar. Nah, dinggo nutupi kerugian Belanda ketika perang di kampung halamannya, Belanda menerapkan sistem tanam paksa ya. Dan umumnya yang ditanam itu ini. Karena apa? 3 tanaman itu sangat laku keras ketika dijual. Dijual Inggris yang lagi di Malaysia, dijual Spanyol yang lagi di Filipina, dijual negara-negara yang sedang menjajah itu. Sangat laku gitu. Akhirnya apa? Keuntungan yang dia dapat bisa menutupi kerugian perang yang ada di kampung halamannya seperti itu. Nah, terus ini ada sebuah orang. Nah, ini adalah orang yang membuat kebijakan sistem tanah paksa. Namanya adalah Johannes van der Bos. Menerapkan sistem tanah paksa. Seperti ini. Jadi kabeh dipaksa. Kebijakan diberlakukan karena di satu sisi yang sama Belanda kesulitan uang ketika ketika kena dampak dari perang Jawa atau perang Diponegoro dan perang Belgia. Loh, podo ya tahun pada tahun yang sama ternyata Belanda perang kalau Diponegoro karena perang kampung halamannya ngadepi musuh langsung. Akibatnya apa? Akibatnya Belanda kerugiannya akeh jenenge perang mesti kerugiannya akeh. Contohnya saiki Rusia karo Ukraina perang saiki. Kira-kira Rusia ini mengalami kerugian ora? Ya, mengalami kerugian. Kerugiannya banyak per hari itu sekian triliun gitu. Karena perang. Ukraina pun juga perang. Jadi kedua negara itu mengalami kerugian ketika perang. Makanya kalau ada 2 orang berantem, itu pasti semuanya sama-sama rugi.
Walaupun akhirnya ada pemenangnya gitu. Itu juga dengan perang, sama dengan perang. Nah, dari penjabaran ini kita dapat simpulkan bahwa sistem tanam paksa adalah mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum. Ditambah juga kokoa ini. Jadi sistem tanam paksa itu maksudnya bukan apa ya, bukan hanya masyarakat Indonesia yang dipaksa untuk nanam, akan tetapi apa? Ketika ada tanah yang kosong, nah kayak tanduri. Nah kayak kosong, tanduri seperti itu, dipaksa gitu. Jadi semua tanah harus ditanduri gitu, dipaksakan. Buntara subur, orang subur, pokoknya dipaksa gitu. Sistem tanam paksa seperti itu. Sehingga apa? Ben ekonomi ini meningkat dan bisa menutupi kerugian perang dari yang dilakukan Belanda seperti itu. Nah ini adalah pengaruh sistem tanam paksa. Berlanjut masih sama. Nah ternyata kebijakan sistem tanam paksa ini, menurut kalian dari gambar ini masyarakat Indonesia itu keberatan atau tidak? Hah? Nah, keberatan. Nah, ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Praktek-praktek penekanan dan pemaksaan terhadap tersebut antara lain. Jadi prakteknya apa? Yang pertama, apa coba cari? Nah, halaman berapa itu? Nah, 215. Alasan yang pertama, kenapa sistem tanam paksa, walaupun sewa tanah sudah dihapuskan, akhirnya masyarakat terserah nyewa tanah, terus kemudian ganti sistem tanam paksa, ternyata masih memberatkan. Contohnya ini, secara aturan, rakyat hanya membayarkan 1/5 dari tanahnya dimiliki rakyat, tapi nyatanya Belanda dari setengah, gitu. Akhirnya memberatkan. Loh, Pak Usal, ya isa dengan Belanda itu pintar zaman semono Pak. Jadi nanti nggawa bedil, nah, Indonesia tak nggawa apa-apa. Belum gelem pasrah, terima ing pantem seperti itu. Jadi ini Belanda mengingkari peraturannya sendiri yang dia buat. Nah, kemungkinan ini dibuat 1/5, ini maksudnya ben rakyat setuju. Jadi secara aturan itu 1/5, nanti prakteknya setengah gitu. Akhirnya memberatkan. Terus praktek yang kedua apa? Nah, ini adalah uang yang tidak dibayarkan. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak benar. Akan tetapi, nah, waktu untuk bekerja melebihi 66 hari. Jadi di satu sisi orang dibayar, di satu sisi Indonesia kan kerja lembur. Balik nih kerja rodimnya. Akhirnya keberatan. Dan ketika lembur, lemburnya kayak tadi ya, sampai di zaman sekarang itu masih ada yang namanya seperti ini. Kelebihan hasil panen tanaman tidak pernah dibayarkan. Istilahnya kerja. Kerja ini janjinya normal secara aturan nasional, aturan pemerintah, undang-undang itu cuma 8 jam. Nah, ketika kamu kerja lebih, misalnya kamu hari ini tambah 2 jam ya lemburnya. Itu aturannya harus dibayar 2 kali lipat per jamnya gitu. Tetapi pada masanya ini, masanya Pandebos ini tidak dibayarkan. Sing 8 jam dibayar ke, tapi sing lembur ora dibayar. Inilah yang menjadi sistem tanam paksa ini tidak disetujui, apa ya? Istilahnya memberatkan bagi masyarakat Indonesia. Terus, nah, selanjutnya yang ketiga apa? Nah, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap digunakan pajak. Walaupun seorang nyewa, tapi kon bayar pajak. Ganti jeneng tok. Dan inilah akhirnya apa? Indonesia itu mengalami apa ya? Keberatan. Kayak ini secara senang. Masih dipengaruhi tentara paksa. Nah, dengan adanya tersebut, akhirnya ada dampaknya tidak dengan kebijakan tersebut?
Dampaknya itu seperti ini. Ini menggambarkan apa ini? Nah, penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanah paksa dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang akibat kelaparan dan penyakit kurang gizi. Jadi ini karena ada sistem tanam paksa, panen 10 hektar, 5 hektar risiko. Akhirnya apa? Terjadi kekurangan gizi, kelaparan, dan akhirnya banyak yang meninggal dunia. Nah, akhirnya apa? Dengan adanya seperti itu, ini gambar apa ini? Ini orang menangis, ini ada orang yang ingin menenangkan. Berarti istilahnya orang ini lagi apa? Lagi apa? Sikap apa ini? Sikap yang dilakukan oleh baju kuning. Nah, empati. Di satu sisi juga ada orang ini. Apa ini? Marah kepada siapa? Marah kepada Van de Bos. Van de Bos orang mana itu? Belanda. Nah, dengan adanya pengaruh sistem tanam paksa ini, ya, membuat banyak pihak itu bersimpati dan mengecam praktik tanam paksa yang dari Indonesia dan Belanda. Jadi sistem tanam paksa itu banyak orang-orang di luar itu berempati. So, pasti berempati. Ya negara penjajah tetangga, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, itu berempati. Wah, ngawur Belanda gitu. Akhirnya mereka pun juga marah. Dikecam, muga-muga Belanda orang suweki bakalan dikalahkan karo Indonesia gitu. Kayak saya perang Ukraina karo Rusia. Banyak yang berempati tidak? Banyak yang mengecam tidak? Nah, seperti itu. Palestina Israel sama, ada yang berempati, ada yang mengecam gitu. Buktinya apa? Buktinya ini. Ini ada yang diserang silang, tahu maksudnya? Mati. Nah, mati. Pada tahun ini ya, 100 tahun sebelum Indonesia merdeka, nah delalah ketika sistem tanam paksa jenenge tanam, ternyata ada masa paceklik. Dan masa paceklik akhirnya apa? Belanda kuwi itu masyarakatnya tambah sidik. Akhirnya apa? Banyak orang yang mati kelaparan. Makanya kalau kalian melihat berita Pak Tani gagal panen, ini mumet. Berarti rugi waktu, rugi tenaga, rugi biaya. Terus mulai dari awal nunggu meneh. Double. Ya yang dia tabungannya ra duwe bingung, boleh utangan. Nah, makanya nah, ini zaman saya boleh utangan zaman biyen. Zaman biyen akhirnya nyawa yang dikorbankan dari 89.000 orang yang bertahan 9.000 orang. Ini selama 3 tahun. Jadi tahun 1948 itu penduduk Grobogan itu jumlahnya sekian. 3 tahun kemudian, nah, dari sekian banyak sekali orang yang meninggal karena adanya sistem tanah paksa. Dan ini bukan karena apa ya kerjaannya, akan tetapi karena ternyata ada cuaca yang tidak mendukung sehingga apa gagal panen. Jadi yang menyebabkan karena gagal panen. Gagal panen akhirnya apa? Nah, banyak orang yang meninggal. Ketika tidak gagal panen itu jane ya penghasilannya pas-pasan gitu. Ya iso urip tok. Terus selanjutnya, nah akhirnya sistem tanah paksa itu seperti ini. Ya Pak kan? Nah, dihapuskan. Tahun 1870, berarti 20 tahun kemudian dihapuskan. Karena apa? Semakin banyak orang yang meninggal dunia. Yang orang dihapuskan, nah kok ini marah. Ini yang marah berarti siapa ini? Oh Inggris. Indonesia. Bahasa Indonesia marah sesuai. Mana marah terus Belanda akhirnya marah. Yang berempati itu orang-orang luar, yang marah itu orang-orang Indonesia. Karena nggak mungkin orang Inggris tidak Belanda, sedulur dewi, tanggo dewi, kak. Seperti itulah pengaruh sistem tanam paksa. Terus kita ke materi selanjutnya. Nah, masih kita lanjutkan. Sistem tanam paksa itu seperti ini.
Ketika sistem tanam paket dihapuskan, ternyata ini diganti dengan apa? Nah, diganti dengan keluarnya Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah. Di negeri jajah yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Berarti pada zaman dulu ada pihak swasta, jadi ada orang Indonesia yang mendirikan pabrik swasta gitu. Fungsinya apa? Membeli tanah. Jadi tanah yang dia beli itu bukan lagi kekuasaannya Belanda. Loh, Indonesia dapat uang dari mana? Yaitu ketika dia nanam, itu kan ya Belanda cuma mengambil seperlimanya. Sisanya apa? Dikelompoke, akhirnya apa? Butuhku tanah. Butuhku tanah dan tanah yang dibeli itu bukan lagi kekuasaannya Belanda seperti itu. Terus muncul lagi undang-undang. Ini gambar apa ini? Nah, tebu kuwi ya doa dadine apa? Nah, muncul juga berarti undang-undang tentang gula yang berisi larangan mengangkut tebu keluar ke Indonesia. Jadi pada zaman dahulu Belanda itu suka mengekspor tebu juga selain 3 jenis tadi yaitu teh, kopi dan kokoa. Dia juga mengekspor tebu dan ternyata gula itu sangat sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia. Karena apa? Buktinya sampai zaman sekarang ini Indonesia itu masih impor gula. Impornya dari negara mana? Oh, sekarang ini Indonesia itu impor gula, impornya dari negara mana? Bukan. Nah, Thailand. Sekarang itu kita masih impor gula dari Thailand. Gitu. Karena produksi gula di dalam negeri tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di Indonesia. Nah, terus ini, ini gambar apa ini? Maksudnya, siapa sih paham? Kok menanam di botol? Oh, no. Koncone menabung. Koncone, tadi udah menabung tapi koncone. Kalau menabung, menabung kalau menyimpan berdua ya menabung. Tapi saya ingin nabung 10 juta ya 5 tahun ke depan terus 10 juta. Nah, tapi ini beda. Kita berkembang. Jenenge apa? Investasi. Melalui undang-undang gula, perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi. Jadi ternyata ada banyak perusahaan swasta mulai berinvestasi dengan adanya undang-undang gula. Karena apa? Gulanya rata maju neng Indonesia seperti itu. Akhirnya apa? Yang punya apa ya? Yang punya pabrik gula berinvestasi. Aku investasi pabrik gula itu sekian. Kalau sekarang investasi sudah banyak, tidak hanya pabrik gula, investasi Indomaret, Alfamart juga bisa. Investasi emas bisa. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran pengaruh sistem tanam paksa. Sekarang kita membahas tentang perlawanan koloni terhadap kolonial dan imperialisme. Ini adalah gambaran perlawanannya. Coba saya mau cek. Yang berbaju putih ini siapa? Nah, Pangeran Diponegoro. Ngerti, nah. Sekarang ini ada sebuah gambar. Maaf, sebelum gambar. Nah, perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme itu dibedakan menjadi perlawanan terhadap persekutuan dagang dan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jadi yang biru ini adalah Indonesia. Rakyat Indonesia itu melawan sama pedagang Belanda. Atau istilahnya melawan karena tidak suka dengan perdagangan Belanda. Yang kuning ini tidak suka dengan pemerintahan yang diterapkan sama Belanda gitu. Jadi ini alasannya karena perdagangan yang tidak fair. Kalau ini alasannya karena pemerintahan yang tidak adil. Akhirnya melawan, sesuai melawan, manut poin Belanda, akhirnya melawan. Dan inilah yang menjadi titik awalnya Indonesia mau bangkit gitu. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah,
peta mana ini? Nah, peta Indonesia. Nah, perlawanan yang dilakukan oleh Indonesia pertama kali itu dilakukan oleh Sultan Babula mengusir Portugis, karena ketika itu Portugis pasti menjajah. Nah, Sultan Babula mengusir Portugis itu di wilayah mana? Tidore itu di provinsi mana? Nah, Maluku yang mana? Malut atau Maluku? Nah, Malut. Nah, sini. Disinilah Sultan Babula mengusir Portugis. Nah, terus selanjutnya itu ada perlawanan Aceh, berarti jelas. Ini daerah kene. NAD ini kepanjangannya apa ini? Nah, Nanggora itu. Nah, perlawanan Aceh itu ada di sini. Jadi Aceh dulu tuh yang dijajahin ngelawan. Walaupun pada akhirnya kalah, nanti dia bangkit lagi ngelawan meneh. Beda kalau Jawa kalah ya kalah. Nyerah. Terus ada ketangguhan Ayang Jantan Timur. Nah, ini di mana ini? Di mana? Sulawesi mana? Nah, di sini ya, Sulawesi Selatan yang hijau. Terus ada juga serangan Mataram terhadap VOC. Itu di mana? Nah, di DIY. Selanjutnya ada perang Saparua, itu di mana? Perang Saparua itu ada di mana? Di Ambon. Ambon itu mana? Ambon itu di sini nggak ada tulisannya Ambon. Ambon itu di mana? Di? Hah? Maluku di sini. Nah. Serang Pak Saparua di mana? Selanjutnya perang Paderi di mana itu? Hah? Sumatera Barat, benar. Selanjutnya perang Diponegoro di mana? Di di Jawa Tengah. Selanjutnya perang Aceh, ya mesti jelas nih Aceh. Selanjutnya, jadi di Aceh itu ada. Jadi ini ya, ini kok ada dua Pak, kalau nggak saja. Yang biru ini perang karena nggak suka sistem perdagangannya Belanda. Kalau ini perang karena nggak suka sistem pemerintahnya Belanda. Jadi di Aceh itu ada perang yang disebabkan oleh dua alasan gitu. Sedangkan yang lainnya hanya salah satu seperti itu. Terus, nah, perang Sisi Mangaraja di mana ini? Sumatera Utara. Oke. Selanjutnya perang Banjar di mana? Kalimantan mana? Selatan. Selanjutnya perang Sagaraga di mana? Di Bali. Nah, jadi dengan adanya sistem Belanda, tadi ada 4 sistem. Yang pertama apa? Itu loh yang permainan itu loh. Monopoli. Yang kedua, yang ketiga, sewa tanah. Yang keempat, nah itu Indonesia terima atau enggak lambat-lambat, lama-kelamaan? Enggak, akhirnya seperti ini. Terjadi perang melawan Belanda di berbagai wilayah karena enggak suka. Seperti itu. Hasilnya menang apa kalah Pak? Nanti akan kita jelaskan, tapi bukan sekarang. Nah, kita sekarang masuk ke conclusion. Conclusion apa? Pertanyaan. Nah, kesimpulan. Nah, kesimpulannya yang pertama, monopoli. Monopoli adalah sistem monopoli adalah pengusahaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Contohnya tadi ya, kowe yang duwe barang kedale kudu nang VOC, yang lainnya kalau mau beli barang harus ke VOC. Apa kudu nang VOC gitu. Monopoli seperti itu. Yang kedua itu gambarnya ini. Ini apa ini? Nah, sistem kerja paksa itu adalah sebuah kebijakan atau perbudakan yang diterapkan pada masa Hindia Belanda, penjajahan Hindia Belanda. Terus, ini gambar apa ini? Sewa tanah. Sistem sewa tanah, yaitu
Sistem sewa yang diterapkan oleh Raffles, di mana rakyat atau para petani diwajibkan membayar pajak pada pemerintahan Belanda yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa sewa semua tanah itu adalah miliknya Belanda. Terus yang terakhir itu ini apa ini? Tanah paksa, artinya adalah mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor. Nah, komoditasnya seperti ini. Kesimpulannya ini ya, jadi kesimpulannya kalian harus paham pengertian sistem-sistem yang dilakukan oleh Belanda. Artinya seperti apa? Semua sistem itu berbeda dan silih berganti ya. Awalnya monopoli, terus kerja paksa, sewa tanah, yang terakhir adalah sistem tanah paksa. Ini adalah kesimpulannya. Terus kita ke tanya jawab. Ada yang mau tanya tidak? Waktunya masih banyak ini. Silahkan. Saya sambil menulis jurnal dulu. Monggo, yang mau tanya silakan tulis di chat. Ini tanggal berapa ini? 21. Oke. Tugasnya Silakan apa, yang Pak? mau tanya. Mesti orang takon. Apa? Oke. Gak ada yang tanya? Oke. Kalau nggak ada saya lanjutkan jadikan chat ya. Tugasnya apa Pak? Oh, tenang. Susuman loh. Ada. Kalau ada pertanyaan menyusul, kalian bisa tanya melalui sini ya, Edmodo, melalui pesan ataupun lewat WhatsApp. Nanti silakan nomornya minta Bu Irma. Terus, nah, lain-lain. Yang pertama ini ya, pertanyaan yang di Zoom. Nah, seperti biasa, karena kemarin kalian mengerjakan soal. Nah, mengenai tugas kemarin itu saya cek, ini jumlahnya berapa ini? 32. Baru 25 yang mengerjakan, masih ada kurang 7 orang. Silahkan dikerjakan. Udah bisimu kurang. Nah, karena kemarin kalian mengerjakan soal, maka pada minggu ini tugasnya adalah mencatat, menyalin rangkuman. Nanti akan saya set PPT-nya dan rangkumannya, silakan kalian salin. Ya, orang sanggup kabeh ya sama pune. Tapi yang pengen bisinnya apa ya disalin kabeh. Ini wis rangkuman, masa rangkuman harus dirangkum gitu. Tapi sama pun sementing semuanya mengerjakan. Ojo kaya lagi. Aja nanti nggak ada yang mengerjakan. Karena ini adalah nilai keterampilan kalian. Kalian kalau kemarin melihat rapot kalian itu kan ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Nilai pengetahuan itu ketika kalian mengerjakan soal, kalau keterampilan itu dari mencatat catatan kalian. Aku berfokus catatanmu. Catatanmu ki ono buku-buku ono catatannya kurang gitu. Dan nanti sistemnya difoto seperti biasa ya, ini harus difoto. Nanti waktunya sama 6 hari. Nah, silakan. Di manajemen sendiri waktunya sebaik mungkin. Terus selain itu, materi pertemuan selanjutnya, nah kira-kira apa? Nah, karena yang belum dibahas itu, nah kita bisa akan membahas perlawanan-perlawanan yang dilakukan Indonesia kepada Belanda. Penyebabnya apa? Perangnya kepiye? Hasilnya yang menang siapa? Indonesia Belanda. Nanti kita akan terangkan satu persatu perangnya semua ini. Yang menang siapa? Kalah piye? Umpamane perang Diponegoro. Penyebabnya apa? Ngerti ora? Yang
Nanti kita jelaskan. Itu mungkin bisa jadi, tapi nanti kita sampai. Terus perangnya piye? Jumlah korbannya piro? Nah, terus menang apa kalah? Menang apa kalah? Perangnya menang apa kalah? Nah, perang di Diponegoro dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro terbunuh atau tidak? Nanti kita akan jelaskan. Begitu juga perang-perang yang lainnya seperti itu. Itu adalah materi selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan cerita perang-perang yang ada di Indonesia. Perang etok. Nah, selesai sudah materi pada pagi hari ini ya. Masih ada sisa waktu 5 menit. Silahkan dimanfaatkan sebaik mungkin. Habis ini pelajarannya apa? Apa? Oh, bahasa Arab. Oke. Silahkan dimaksimalkan waktunya. Untuk pembelajaran PS pada pagi ini saya akhiri saja. Bapak, mohon maaf jika banyak kekurangan ataupun kesalahan baik dalam perkataan maupun juga dalam penyampaian. Oke, saya tutup. Akhirul kalam, bila bisa bilhaq, wastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rovino, Serayo, Guardian, Naksanteri, langgaran ini. Evi lagi loh kerja tugas sebagai Vino, Aksanteri, ini. Wah, pelanggaran. Kita direkam loh filmnya. Oke. Jadi kalau kelihatan. Oleh teman-temanmu, rapi-rapi ya. Wah, wis. Ndi ya Rovina Abdeli, Aksanteri. Guardian 3 orang, Serayo. Oke, silakan. Waktunya sudah selesai. Saya tutup.